Halo, perkenalkan nama saya Nikita Gabriela Sitanggang. Saya dari kelas Potlot. Di sini saya ingin melakukan ujian untuk menyelesaikan ujian praktik saya di NLP. Saya menggunakan analisis sentimen pilkada DKI 2017 menggunakan native bias di natural language processing. Latar belakang masalah, tujuan, dan urgensinya. Analisis sentimen adalah teknik analisis yang menggunakan statistik, pemrosesan bahasa alami atau ELP, dan pembelajaran mesin atau mesin learning untuk menentukan makna emosional dari komunikasi. Perusahaan menggunakan analisis sentimen untuk mengevaluasi pesan pelanggan, interaksi pusat panggilan, ulasan online, postingan media sosial, dan konten lainnya. Native Bayes dan Random Forest adalah model yang bagus karena melatih dengan cepat bahkan pada dataset besar dan memberikan hasil yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Analisis sentimen adalah proses menganalisis teks digital untuk menentukan apakah ada emosional pesan tersebut positif, negatif, atau netral. Dalam proyek ini, saya menggunakan machine learning untuk melakukan klarifikasi teks binar untuk mengklarifikasikan sentimen dalam sebuah teks. Saya menggunakan teknik proses natural language processing. Dengan sentimen positif dapat diungkapkan melalui kata-kata seperti baik, luar biasa, keren, dan mantap. Sedangkan sentimen negatif dapat diungkapkan melalui kata-kata seperti buruk, memalukan, atau mengerikan. Dataset saya menggunakan dataset Twitter sentimen pilkada DKI 2017. Kemudian processing data, saya menggunakan case folding, word normalization, filter or stop word removal, text processing, pre-processing people lines, and stemming. Kemudian untuk ekstraksi fitur, saya menggunakan fitur ekstraksi back of words and engrams, yaitu proses pengubahan teks menjadi vektor menggunakan metode BOW, dan fitur extraction TF, EDF, and engrams dengan proses mengubah teks menjadi vektor dengan menggunakan metode TF, EDF. Kemudian modelnya, saya menggunakan model native Bayes dan random forest. Native Bayes merupakan metode pengklarifikasian berdasarkan probabilitas sederhana yang dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Kemudian saya menggunakan random forest untuk algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk pengklarifikasian dataset dalam jumlah besar. Karena fungsi bisa digunakan untuk banyak dimensi dengan berbagai skala dan performa yang tinggi. Di sini ada performa model yang dihasilkan, tapi saya akan merankan dataset saya. Nah, di sini saya ada dataset saya, ini kita Gabriela Sitanggang menggunakan text clarification machine learning. Pertama, saya install and import library-nya, import pandas, NumPy, and matplotlib pilotnya. Kemudian saya install library sastrawi, kemudian import NLTK, stopwords-nya. Kemudian kedua saya melakukan data acquisition. Itu download dataset menggunakan dataset with sentimen pilkada DKI 2017 CSV. Kemudian saya read dataset data with sentimen pilkada DKI 2017 CSV. Data info, saya print total jumlah komentar pasangan calon, sentimen positifnya, sentimen negatifnya juga. Di mana jumlah komentar pada pasangan calon ada 900 kata dengan yang terdiri dari sentimen positifnya ada 450 data dan sentimen negatifnya 450 data juga. Kemudian saya melakukan high data sentimen, sentimen negatif, sentimen positif. Saya menggunakan peak size-nya 7,4 dan DPI-nya 80. Jumlah komentar pasangan calon seperti tabel di sini sama perbandingannya, kategorinya. Dan saya melakukan data kolom, print data pasangan calon, ada Agus Silvi, Anis Sandi, dan Ahok The Jarot. Di mana kelas datanya, saya membuat berplot paslon, distributor calonnya, ada 300, sama-sama 300, Agus Silvi, Ahok The Jarot, Anis Sandi 300. Kemudian saya melakukan teks preprocessing-nya. Yang pertama itu case folding.
Saya membuat fungsi untuk langkah case folding-nya, mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus karakter tanda baca. Di mana raw datanya seperti ini dan case folding-nya. Di sini ada twist negatif. Kemudian word normalization. Pertama saya download corpus kumpulan slang word, kemudian saya print key normnya, kemudian text normalization text, kemudian saya melakukan filtering atau steward removals from NLTK steward to Indonesia. Lihat data steward yang disediakan NLTK-nya. Membuat fungsi untuk langkah steward removal, tambahkan kata lain dari daftar steward. Kemudian saya melakukan steaming. Itu saya melakukan from Sastrawi Steamer, membuat fungsi untuk langkah steaming bahasa Indonesia. Di mana raw data, case folding, steward removal, steaming sudah ada di sini tentang penjelasan katanya. Kalau bajingan tengi ahy tukang sogok pemilihan ini dengan bangsa ini sungguh berbahaya. Ya, seperti itu. Kemudian text processing people lainnya, saya membuat fungsi untuk menggunakan seluruh langkah pre-processing-nya. Kemudian memperhatikan waktu komputasi ketika proses text processing-nya, wall time-nya ada 3 menit 39 detik. Kemudian datanya seperti ini. Kemudian saya simpan data yang telah melalui text processing agar kita tidak perlu menjalankan proses tersebut memulai awal. Kemudian saya melakukan feature engineering, yaitu pisahkan kolom fitur dan targetnya. Saya melakukan feature extraction back of words and n-grams, yaitu proses pengubahan teks menjadi vektor menggunakan metode BOW. Saya melihat jumlah fitur, saya melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus, melihat matrik jumlah fitur, data ini siap untuk dimasukkan ke dalam proses pemodelan atau machine learning. Dengan data frame seperti ini. Kemudian begitu juga dengan TF-IDF dan n-gram-nya, proses pengubahan teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF sama dengan prosesnya, pertama melihat fiturnya, melihat fitur apa saja yang dalam korpus, melihat metrik jumlah token, dalam proses pemodelan machine learning-nya, nah jumlah token menggunakan TF-IDF, lihat perbedaan dengan metode BOW, detail perbedaannya, kemudian data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan machine learning juga. Dengan data frame seperti ini, kemudian saya melakukan fitur selection atau chi-square, yaitu mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fiturnya. Chi-feature score adalah nilai chi-square, semakin tinggi nilainya maka semakin baik fiturnya. Saya menampilkan fitur beserta nilainya, seperti ini, dan mengubah fitur terbaiknya, dan menampilkan max pada fitur yang diseleksi, false berarti fitur tidak terpilih, dan true berarti fitur terpilih. Nah, kalau fitur-fitur terpilih berdasarkan max nilai tertinggi yang sudah dikalkulasikan pada chi-square. Cara melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF, itu buat teks dictionary kosong, interaksi untuk mengubah vocab yang dihasilkan TF-IDF, cek apakah fitur tersebut ke fitur yang diseleksi, kemudian jika iya, simak fitur tersebut pada dictionary kosong di atas dictionary. Kemudian, menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi, beserta nilai vektor pada seluruh data untuk dijalankan pada proses machine learning. Hanya fitur yang terpilih sesuai parameter K yang ditentukan sebelumnya. Data frame-nya seperti ini. Modeling machine learning. Pilih salah satu algoritma super learning, contoh menggunakan algoritma F-Wave, saya menggunakan F-Wave dan random forest. Kemudian prosesnya seperti ini, gunakan fitur Y, hasil seleksi, training the models, simple model hasil training, gunakan model yang telah dilatih, tampilkan apanya seperti ini. Actual table-nya. Model evaluation, saya menggunakan naive bias. Pertama saya hitung jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Dengan jumlah prediksi yang benar ada 151 dan jumlah prediksi yang salah ada 29 dengan akurasi pengujian ada di 83,88%, dengan confuse metric ada 63, 26, 3, dan 82. Kemudian di clarification report-nya negatifnya ada 0,9
0,96, positifnya 0,76, and akurasinya ada 0,84. Begitu juga dengan cross validation-nya, dengan akurasi setiap splitnya ada 0,78, 0,84, 0,84, juga 0,85, 0,82, 0,78, 0,66, 0,36, dan 0,81 dengan rata-rata akurasi pada cross validation-nya ada 0,82%. Kemudian saya menggunakan model random forest. Saya melakukan juga jumlah data yang berhasil diprediksi modelnya, jumlah data yang salah diprediksi. Dengan jumlah predikat sebenarnya 151, yang salahnya 29, akurasi pengujian 83,88. Nggak tahu kenapa bisa sama, ada cognitive bias. Saya mencari tahu dan tidak menemukan jawabannya, Coach. Kemudian complete match ada 63, kemudian clarification reportnya sama 0,84, dan cross validation-nya rata-rata akurasi pada cross validation-nya ada 0,82%. Kemudian di sini saya lanjut ke PPT. Dengan performa model yang dihasilkan naive Bayes dan random forest menggunakan akurasi pengujian ada 83,88%. Begitu juga dengan clarification report-nya yang sama. Kemudian terakhir kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang telah saya lakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada proses ini, yaitu penggunaan metode naive Bayes dan random forest pada analisis sentimen mengenai Pilkada DKI 2017, pada Twitter tentang cuitan tweet mendapatkan akurasi yang sama sebesar 83,88%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penggunaan data atau kata-kata dan penjelasannya, saya mohon maaf. Terima kasih.